Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Sound bersama Ahmad Rois. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, bahagia. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton sampai selesai video ini agar pemahaman yang diterima utuh, serta silakan tinggalkan komentar saran, komentar kritik, komentar pertanyaan, karena saya juga tahap belajar dan terus belajar meningkatkan keahlian hipnoterapi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang meningkatkan kualitas tidur menggunakan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi untuk mengatasi masalah tidur. Tidur yang tidak nyenyak dan kurang berkualitas itu sangatlah mengganggu kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Jadi harapan yang kita inginkan adalah tidur yang nyenyak dan berkualitas, karena sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Namun banyak orang yang mengalami masalah tidur seperti kesulitan tidur, bangun di tengah malam, atau merasa kurang segar ketika bangun tidur. Salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur adalah dengan cara hipnoterapi. Berulang kali saya sampaikan bahwa hipnoterapi adalah suatu metode terapi alternatif yang menggunakan hipnosis atau sugesti. Tujuannya untuk membantu seseorang mengubah perilaku atau pola pikir yang tidak diinginkan. Teknik hipnoterapi dilakukan dengan memberikan sugesti positif pada seseorang yang seseorang tersebut dalam keadaan trans atau bawah sadar atau kesadaran terinduksi. Terapi ini dilakukan tentunya oleh seorang hipnoterapis yang telah terlatih dan berpengalaman dalam teknik hipnosis. Dalam konteks masalah tidur, hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk membantu mencapai keadaan relaksasi dan menenangkan pikiran sebelum tidur. Hal ini dapat membantu mempercepat proses tidur, mengurangi waktu terjaga di malam hari, dan meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Beberapa masalah yang berkaitan dengan tidur di atas atau yang sudah saya sampaikan dapat dirinci. Masalah tidur ada kesulitan untuk tidur, kemudian yang kedua bangun di tengah malam,
Yang ketiga, gangguan tidur akibat nyeri. Yang keempat, sleep apnea. Yang kelima, gangguan tidur akibat PTSD. Banyak orang yang mengalami kesulitan untuk tidur, terutama saat mereka mengalami stres atau kecemasan yang berlebihan. Jadi, hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk mencapai keadaan relaksasi dan mengatasi kecemasan sebelum tidur, yang pada akhirnya dapat membantu mereka tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Dan ada juga beberapa orang yang bangun di tengah malam atau sering dinamakan insomnia midnight, sering terjadi pada orang-orang yang tidurnya tidak nyenyak. Dengan menggunakan hipnoterapi, seseorang dapat memperkuat pikiran positif dan sugesti yang memungkinkan mereka untuk tetap tidur sepanjang malam tanpa terbangun. Ada juga sebagian orang yang gangguan tidurnya adalah akibat nyeri sakit kepala, nyeri sakit gigi, atau nyeri bagian tubuh tertentu. Itu juga sangat mengganggu kualitas tidur seseorang. Hipnoterapi tentunya dapat membantu seseorang untuk mengurangi rasa sakit, dan tujuannya mencapai keadaan relaksasi sehingga dapat tidur dengan lebih nyenyak. Ada juga sebagian orang yang mengalami sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Sleep apnea itu adalah kondisi yang ditandai dengan terhentinya nafas selama beberapa detik ketika tidur. Hal ini tentunya sangat mengganggu kualitas tidur kita dan menyebabkan seseorang merasa lemas, kurang bertenaga pada saat bangun tidur. Hipnoterapi dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kontrol atas nafas mereka dan mengurangi frekuensi dari sleep apnea. Ada juga sebagian orang yang terganggu tidurnya akibat PTSD. PTSD itu stres pasca trauma. Jadi stres pasca trauma itu termasuk mengganggu kualitas tidur kita. Tentunya hipnoterapi dapat membantu untuk mengatasi kecemasan dan stres yang disebabkan oleh PTSD, sehingga mereka dapat tidur dengan lebih nyenyak. Hipnoterapi juga dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok. Biasanya hipnoterapi dilakukan dalam beberapa sesi yang berturut-turut dengan interval waktu tertentu. Setiap sesi biasanya berlangsung sekitar 45 menit sampai 60 menit, tergantung pada kebutuhan dan
eh, kenyamanan klien. Saat sesi hipnoterapi, seorang hipnoterapis tentunya akan membimbing klien untuk mencapai keadaan trans atau masuk ke alam bawah sadar. Selama keadaan trans, seseorang akan merasa sangat tenang dan rileks. Dan seorang hipnoterapis pada saat klien merasakan tenang dan rileks akan memberikan sugesti positif yang bertujuan untuk mengubah pola pikir atau perilaku seseorang terkait dengan gangguan tidur. Adapun terkait beberapa teknik yang digunakan dalam hipnoterapi untuk meningkatkan kualitas tidur, itu banyak tekniknya. Ada relaksasi progresif. Singkatnya, relaksasi progresif itu seperti apa? Jadi relaksasi progresif itu dilakukan dengan meminta klien untuk secara bertahap melemaskan, membuat rileks seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ketika sudah masuk dalam keadaan trans, seseorang tentunya akan lebih mudah untuk mencapai keadaan rileks yang lebih dalam dan mengurangi kecemasan dan stres yang dapat mengganggu tidur mereka. Kemudian bisa juga dengan teknik visualisasi. Seorang hipnoterapis akan meminta klien untuk membayangkan suatu situasi atau lingkungan yang tenang, yang damai, yang tenang dan menenangkan. Seperti diminta untuk membayangkan sebuah suasana di pantai atau suasana hutan yang hijau, dan masih banyak lagi, disesuaikan dengan tipe kliennya. Hal ini dapat membantu klien tersebut untuk mencapai keadaan relaksasi dan menenangkan pikiran mereka sebelum tidur. Yang sangat penting lagi adalah teknik sugesti positif. Jadi sugesti positif itu sangat penting karena inti dari hipnoterapi adalah memasukkan sugesti positif, menginstal sugesti positif, dan menginstal sugesti negatif. Pada saat seseorang tertidur nyenyak dan berkualitas. Jadi pada saat kondisi trans, kondisi sudah layak untuk diberikan sugesti positif, masukkan sugesti positif, sugesti yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian bisa juga dengan teknik self hipnosis. Self hipnosis ini bisa dilakukan secara mandiri. Namanya juga self hipnosis. Dan teknik ini sangat membantu klien untuk lebih mudah mengatasi masalah tidur.
Hipnoterapi dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur seseorang. Namun, sebelum mencoba hipnoterapi, seseorang harus berkonsultasi kepada dokter atau ahli terapi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hipnoterapi aman dan cocok untuk kebutuhan mereka. Tentunya selain hipnoterapi, ada beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur seseorang. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Apa itu? 1. Hindari kafein dan alkohol, kurangi kalau memang ingin kualitas tidurnya bagus, kurangi konsumsi kafein atau alkohol. Karena kafein itu dapat membuat seseorang merasa lebih terjaga dan sulit tidur. Sedangkan alkohol itu tentu semua orang sudah tahu dapat mengganggu tidur dan membuat orang yang mengkonsumsi alkohol tersebut merasa kurang bertenaga pada saat bangun tidur. Jadi sebaiknya hindari minuman yang mengandung kafein atau alkohol beberapa jam sebelum tidur. Jadi ketika niat mau tidur jam 10, berarti ya beberapa jam sebelumnya ya jangan minum kopi. Kemudian selanjutnya adalah menjaga jadwal tidur yang konsisten. Jadi mengatur jadwal tidur yang konsisten tentu sangatlah membantu untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat. Jadi cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Bahkan pada akhir pekan atau hari libur ya tetap sama bangunnya, usahakan waktu yang sama. Kemudian cara lain untuk meningkatkan kualitas tidur adalah membuat lingkungan tidur yang nyaman. Jadi lingkungan tidur yang nyaman sangatlah membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak. Jadi pastikan kamar tidur kita itu memiliki suhu yang nyaman, pencahayaan yang redup, dan tempat tidur yang nyaman. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berolahraga secara teratur. Karena olahraga yang teratur dapat membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak. Namun perlu diingat, hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena hal tersebut dapat membantu atau dapat membuat seseorang sulit untuk tidur kalau terlalu dekat dengan waktu tidur. Yang paling utama lagi adalah menghindari stres sebelum tidur. Jadi karena stres itu dapat mengganggu kualitas tidur. Jadi cobalah untuk menghindari aktivitas yang dapat membuat kita stres atau cemas sebelum tidur. Contohnya
Sebenarnya niatnya itu menonton berita. Nah, kok tiba-tiba yang ditonton itu berita yang menyedihkan atau hal yang kurang menyenangkan, itu juga niatnya untuk refreshing, menonton berita yang mengasihkan tapi malah menyedihkan, jadi malah menimbulkan stres sebelum tidur. Dan juga hindari atau kurangi lah bekerja terlalu keras di malam hari itu. Caranya gimana? Caranya adalah ya, alihkan pikiran kita dengan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan, seperti membaca buku atau meditasi. Meditasi itu sangatlah penting. Meningkatkan kualitas tidur seseorang dapat membawa manfaat yang besar untuk kesehatan fisik dan mental kita. Hipnoterapi dapat menjadi salah satu cara yang sangatlah efektif untuk mengatasi masalah tidur. Namun, sekali lagi, sebaiknya dicoba untuk berkonsultasi dengan dokter apabila gangguan tidurnya itu terkait nyeri yang perlu diobati oleh dokter, ya itu diobati dulu kan gitu. Terkait nyeri yang parah kan gitu. Selain itu perlu dirubah gaya hidup kita ya dirubah gaya hidup yang sehat dan menghindari faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur seperti yang sudah saya sebutkan tadi, agar kualitas tidur kita baik. Hindari kafein beberapa jam sebelum tidur dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya sampaikan. Hipnoterapi merupakan salah satu cara yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah tidur. Dan hipnoterapi merupakan bentuk terapi alternatif yang bekerja dengan memanfaatkan sugesti positif dan visualisasi untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku seseorang. Dalam sesi hipnoterapi untuk masalah tidur, seorang hipnoterapis akan membimbing klien untuk mencapai keadaan rileks yang sangat dalam. Kemudian selama keadaan rileks yang sangat dalam, seorang hipnoterapis akan memberikan sugesti positif untuk membantu agar lebih tenang dan santai. Terapis juga dapat menggunakan visualisasi untuk membantu klien agar tidur lebih nyenyak dan pulas. Hipnoterapi juga dapat membantu seseorang untuk mengatasi stres, kecemasan yang dapat mengganggu tidur. Seorang hipnoterapis akan membantu klien untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan stres dan
kecemasan, kemudian membantu mereka untuk mengatasi faktor-faktor tersebut melalui sugesti positif dan teknik visualisasi. Selain itu, hipnoterapi juga dapat membantu seseorang untuk mengatasi kebiasaan tidur yang buruk, seperti sering mengantuk di siang hari atau terjaga di malam hari. Seorang hipnoterapis dapat memberikan sugesti positif kepada klien untuk membantu mereka mengubah kebiasaan tidur menjadi lebih sehat. Namun, sekali lagi sebelum mencoba hipnoterapi, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu terkait gangguan tidur itu, gangguan tidur jenis apa dan bagaimana, kan gitu. Dari yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun, banyak orang yang mengalami masalah tidur yang dapat mengganggu kualitas tidur mereka dan berdampak negatif pada kesehatan. Ada beberapa cara yang dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas tidur, seperti perubahan gaya hidup yang sehat, menghindari faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur, serta melakukan terapi alternatif. Sebagai contoh adalah hipnoterapi. Hipnoterapi juga dapat membantu klien untuk mengatasi masalah tidur dengan menggunakan sugesti positif dan teknik visualisasi untuk memperbaiki pola perilaku, untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, seseorang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan produktivitas dan konsentrasi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon kritik, saran, dan masukan. Apabila ada kekurangan, itu murni dari kesalahan saya. Dan sebaliknya, apabila ada manfaatnya, itu murni ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, tonton sampai habis video ini, serta komen. Terima kasih. Salam sehat, damai, bahagia, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.